Jadi bang, saya dengar informasi juga sampean melakukan vaksin untuk tahap 2. Jadi saat ini apa benar BNN melakukan itu bang? Saat ini BNN khususnya sampai kepala BNN untuk melakukan vaksin tahap 2. Apa benar itu bang? Wow, nih lihat nih, ini buktinya nih. Ya benar dong. Kita harus yakin bahwa vaksin ini program pemerintah. BNN sangat mendukung ini. Jadi kita jadi motornya ini. Jadi kalau secara perdana di BNN pertama-tama langsung kepala BNN-nya saja yang melakukan vaksin ini. Ya, karena kan bertahap. Oh, ini Nanti secara bertahap, personil saya ya ikut juga, udah didaftarin juga. Ini untuk masyarakat luas, jangan mendengar isu-isu dari luar yang tidak bertanggung jawab. Nah ini pemerintah ini sudah ngasih jalan yang terbaik untuk masyarakat, tinggal ngikut saja. Nanti kita sehat-sehat aja. Saat ini bang, mungkin ada ndak upaya dari BNN untuk persiapan vaksin kepada jajarannya, khusus BNN Kobar? Sudah didaftarin Bu. Oh sudah didaftarin. Kita diminta data, udah duluan Bu maju. Oh itu ya bang. Nah, kita ini dukung terus karena BNN ini harus sinergi dengan kepala daerah. Karena kami juga kegiatan-kegiatan berkaitan dengan program P4GN sudah sangat dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi kami harus support. Nah, tinggal yang lain saja, yakin saja ini untuk menjaga kesehatan kita. Bang, harapannya bang setelah Anda sudah divaksin yang kedua kali ini, mungkin satu sisi kepada jajaran Anda, di sisi lain kepada masyarakat secara umum. Kalau dengan jajaran saya sudah oke ya di dalam, karena tinggal nunggu saja, nunggu waktu saja, sudah terdaftar. Tapi untuk masyarakat Kobar pada khususnya, pada umumnya, saya minta yakinlah bahwa ini yang terbaik bagi kita karena sudah diprogramkan oleh pemerintah dan yakin aman. Kami ini sudah yang kedua. Oh sudah yang kedua. Boleh tahu tadi berapa orang bang sama-sama bapak tadi? Ini ada ya duluan ada sekitar berapa ini? Sudah ada duluan. 10. Ada 10 lebih lah kira-kira. Oh itu ya. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala BNN Kabupaten Kota Bandung terkait dengan pelaksanaan vaksin yang kedua kali. Oke, makasih bang. Dengan informasi vaksin yang kedua ya, apa benar itu? Ya betul. Hari ini saya kebetulan dari vaksin pertama setelah 14 hari saya dapat booster lagi untuk vaksin yang kedua. Dari vaksin yang pertama itu seperti yang diberitakan tidak ada kendala, bagus-bagus aja, sehat-sehat saja dan semakin malah tambah fit. Jadi mudah-mudahan yang kedua ini sama seperti yang pertama, semua aman-aman aja. Jadi mudah-mudahan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memvaksinasi semua masyarakat itu bisa sesuai dengan jadwalnya. Jadi masyarakat yang masih belum atau masih bertanya-tanya itu akan dapat jadwalnya pada saatnya. Jadi mudah-mudahan kita semua akan sehat kembali, akan normal kembali seperti yang diharapkan seperti yang diharapkan oleh seperti yang dulu lah, berjalan dengan baik, apa dengan baik. Pokoknya yang penting jangan lupa selama belum divaksin tes tetap dijalankan dengan bijak. Bang, saya dengar informasi di DPRD ini secara perdana anggota DPRD cuma bapak yang divaksin gitu. Apa ya, benar? kebetulan karena saya mewakili dari beberapa elemen, karena saya juga dokter, anggota ID, masuk dalam tenaga kesehatan waktu itu pertama kali didata, dan juga kebetulan saya juga mewakili dari lembaga. Jadi ada 3 yang bisa terwakili pada saat saya divaksin pertama. Bang, sekarang bang ada kesannya bang untuk divaksin ini, apa bang kesannya bang yang selama abang rasakan ini? Kalau kesan tidak ada apa-apa. Jadi sesudah divaksin habis bekas disuntik itu terasa bekas disuntik seperti biasa, tidak ada. Kalau di badan tidak ada terasa apa. Oh tidak ada reaksi. Normal saja. Oh, enggak antisipasi dulu bang sebelum kita dilakukan vaksin.
Kalau saya secara pribadi tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi tidak ada, yang jelas kita ya normal seperti biasa. Oke. Harapannya Bang kepada warga masyarakat terkait dengan Bapak juga sebagai wakil rakyat lah yang tahap kedua sudah divaksin. Kalau harapan saya secara khusus untuk masyarakat Kobar ya pengen sehat semua kan. Untuk apalagi kita berharap semua warga masyarakat kita yang bisa masuk kriteria untuk divaksin itu harusnya divaksin semua. Ada beberapa yang mungkin bisa dipertimbangkan, mungkin untuk dipertimbangkan dibatalkan dulu vaksinnya. Itu nanti ada tim screening dari pihak kesehatan yang mengatur. Jadi kalau harapan saya semua bisa divaksin. Jadi biar bisa sehat semua. Oke, makasih Bang. Bang, saya mendengar informasi ini kan sudah dilakukan vaksin yang kedua kali nih. Nah, Abang selaku Kabid K2V ya? Oh, apa itu Bang? Kabid itu Bang namanya? Kepala itu bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Oh, Bang, untuk saat ini Kota Waringin Barat dalam pengendalian penyakit khususnya untuk COVID ini, apakah saat ini kita ada penurunan atau memang bagaimana Bang? Kondisi penyakit, Iya. kondisi penyakit COVID di Kota Waringin Barat, alhamdulillah memang berdasarkan data 2 minggu terakhir, 1 masa lalu kita mengalami penurunan dengan tingkat penularan. Angka penularan kita itu sekarang 0,56. Jadi satu kasus itu menularkan kurang dari 1. Jadi diharapkan dengan kalau ini bisa bertahan terus, Kota Waringin Barat ini bisa menurunkan kasusnya. Jadi di data terakhir itu kita RT-nya itu 0,56. 0,5. Nah, kalau kita berbicara zona, sekarang ini kan saya dengar informasi merah sudah dulu menjadi oranye. Apa benar itu Bang? Iya, mudah-mudahan untuk zonasi yang dipakai Kota Kalimantan Tengah itu sudah 2 minggu tidak ada yang merah lagi. Tapi minggu terakhir muncul satu lagi merah, Kota Palangkaraya. Hanya satu Kota Palangkaraya yang merah. Yang lainnya sudah oranye dan ada 3 atau 4 kabupaten yang kuning. Bang, harapannya Bang selaku Kabid V2P bagaimana? Ya, kita sih mengharapkan walaupun kita sudah divaksinasi dan ini kita persiapan vaksinasi yang kedua, tahap kedua bagi pelayan publik, kita tetap harus melaksanakan disiplin dalam protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan juga jangan keluar rumah kalau nggak perlu lah, karena ini tingkat penularan penyakit ini mengikuti pergerakan dari masyarakat. Kalau misalnya kita harus berkegiatan di luar rumah, disiplin protokol kesehatan sama disiplin pakai masker. Itu aja yang kita harapkan untuk mencegah supaya pandemi ini bisa segera kita kendalikan dan kita lewati. Bang, kalau kita melihat dari hasil untuk saat ini yang sudah divaksin dalam tahap kedua ini berjumlah berapa orang? Alhamdulillah kita vaksinasi baru tahap 1, hanya ini tahap 1 untuk dosis kedua. Di data terakhir kemarin itu tahap 1 ini kita melakukan vaksinasi terhadap 1.818 orang nakes. Yang menjadi sasaran 1.725. Jadi capaian kita alhamdulillah lebih dari target kita mencapai 102%. Untuk saat ini pagi ini yang dilaksanakan vaksin gitu. Pagi ini yang dilaksanakan vaksin sesuai dengan jadwalnya, yang dilaksanakan vaksin pada hari pertama 14 hari yang lalu pada hari pencanangan. Jadi pada hari ini sebanyak 67 sasaran. Dan sasaran lainnya akan dimulai serentak di seluruh Kota Waringin Barat mulai besok. Oh, mulai besok. Ya, 14 harinya kan di sana dimulai tanggal 3 dan akan 14 harinya dimulai tanggal 17. Oke, terima kasih Pak Jantar. Untuk menghindari jangan sampai terjadi kerumunan ya Bang, artinya mungkin selaku Abang Kabit apa Bang tadi? Kesehatan Mas Pak. Langkah-langkah apa Bang yang perlu diterapkan? Ya, kita sudah punya protokol kesehatan baik di skala nasional maupun sampai di skala mikro ya, dan itu bisa dilakukan oleh semua level. Tapi ada juga
peraturan Menteri Kesehatan yang bicara atas adaptasi kebiasaan baru itu bisa di fasilitas umum, ya, kemudian juga di tempat dan sekolah. Saya kira ini menjadi concern kita bersama yang harusnya memang setiap institusi itu punya petugas prokes secara mandiri, gitu ya. Sehingga mestinya satu sisi pengetahuan masyarakat dan aplikasinya sudah mulai meningkat, tapi jangan lupa juga karena kan pandemi belum selesai, jadi protokol kesehatan juga tetap harus dikuatkan di masing-masing level. Sebagaimana kita ketahui kan sekarang kan 7 provinsi sedang PPKM, ya kan, dan skala mikro. Nah, kita termasuk Kalteng dan Kobar ini tidak termasuk, tapi kita juga bisa mengambil nilai-nilainya. Paling nggak ada 3. Satu, yaitu pemahaman masyarakat itu sendiri bahwa harus pandemi belum selesai. Jadi ini adaptasi harus dijalankan. Kedua, setiap masing-masing institusi dan kelompok masyarakat, apakah RT, RW, kantor, pasar, dan harus memiliki memang satuan tugas untuk pelaksanaan prokes. Yang ketiga, harus kita bersama menjadi contoh dan sekaligus menjadi konsep-konsep penyuluhan secara mandiri. Jadi kalau ini semua dijalankan, insya Allah beban pemerintah akan ringan, vaksinasi ini akan dijalankan terus, sehingga nanti akan berganti-ganti. Vaksin meningkat, protokol meningkat, insya Allah kasus menurun. Ini tujuan kita. Ini harus lengkap. Nah, ini masalahnya. Kemudian saya selaku kepala bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat menghimbau kepada seluruh kita. Ayo mengambil peran, ya, untuk apa? 3 hal. 1, penegakan protokol. 2, tetap konsisten di 3M. Yang keempat, memperluas jangkauan dan sekaligus memperdalam peran masyarakat. Terkait dengan kerumunan di rumah sakit, begitu banyaknya orang berobat itu, apa langkah-langkah selaku abang ke bagian kesehatan masyarakat? Ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan unit penegakan protokol di rumah sakit. Nah, ini nih yang saya katakan tadi. Sehingga rumah sakit, puskesmas itu tetap harus ada penegakan protokol. Karena masyarakat kadang lalai, sehingga karena kebutuhan yang besar lalu dia lupa atas itu. Karena itu kita minta masing-masing institusi untuk memiliki unit, ya, unit penegakan protokol. Saya yakin menjadi esensial. Berarti prokesnya yang harus dilaksanakan gitu. Betul. Untuk menghindari jangan sampai terjadi miskomunikasi ya. Betul. Karena di saat saya wawancara direktur, di bawahnya saya lihat kok beda. Ya, ya tentu rumah sakit harus melihat waktu mana, kelompok mana, tempat mana yang pada jam-jam tertentu itu punya tingkatan padatan tinggi, itu harus menjadi prioritas. Jadi kami juga petugas protokol harus turun ke lapangan secara kontinu. Itu ya. Oke. Terima kasih. Saya lihat Anda selaku Kabid Pelayanan Kesehatan ya. Nah, inti untuk dalam target untuk COVID ini sampai sejauh mana? Ya, terima kasih Mas. Dalam tatanan vaksinasi COVID-19 ini tentu kami Kabid Pelayanan Kesehatan untuk memberikan atensi penuh terhadap teman-teman kita yang ada di puskesmas untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan di daerah itu secara maksimal. Artinya mereka-mereka ini telah dibekali beberapa tata laksana terkait dengan vaksinasi COVID-19. Artinya bahwa kami di pelayanan kesehatan itu mempersiapkan tenaga-tenaga bagaimana membantu penyuksesan di dalam vaksinasi COVID-19 tahun 2021 ini. Mungkin harapannya Bang kepada khususnya puskesmas yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, kami ada 18 puskesmas di mana mereka tentu siap selaku petugas kesehatan untuk memberikan vaksinasi COVID-19 ini. Seluruhnya sudah siap, tinggal nanti penjadwalan yang kita tunggu. Artinya dari tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 sampai nanti terakhir. Saya kira kami dari petugas kesehatan, petugas layanan di puskesmas selalu siap untuk bisa mendukung suksesnya vaksinasi COVID-19. Oke, makasih. Ini adalah kegiatan vaksin yang kedua kali, yang mana ini dilaksanakan kembali di Kelurahan Madorejo, khususnya Puskesmas Madorejo.
Bang, apa benar ini Bang? Ya, hari ini kita melaksanakan vaksinasi yang tahap kedua buat tenaga medis maupun leading sektor di pemerintahan Kota Waringin Barat. Ini kesannya adalah memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak perlu ditakuti, harus diikuti untuk melindungi kita semua. Itu Pak. Bang, hari ini yang divaksin ini berapa banyak Bang jumlah yang Hari ada? ini kalau nggak salah jumlahnya 44 orang, 44 orang ya? ya termasuk nakes semua. Oh, jadi ini tenaga kesehatan semua ya Bang? Ya, sama tadi leading sektor. Ada Pak Komandan Kodim, ada perwakilan DPRD, ada perwakilan kejaksaan, perwakilan kehakiman, perwakilan Kapolres. Oh, jadi unsur Forkompinda juga hadir Ya. hari ini dalam Asekda vaksin yang tadi kedua. juga disuntik. Ini rencana vaksin ini berapa kali Bang rencana ini dilaksanakan? Rencana sih vaksinasi ada tahapnya. Kalau satu orang tahapnya 2 kali suntik, tahap pertama dan tahap kedua. Jadi istilahnya itu booster. Nah, nanti kalau pelaksanaan vaksinasi ada 4 tahap. Tahap pertama ini untuk yang sekarang ini, tahap kedua nanti untuk TNI, Polri, ASN, dan pedagang pasar. Tahap ketiga untuk masyarakat umum. Tahap keempat baru semua. Harapannya Bang? Harapannya mudah-mudahan masyarakat Kota Waringin Barat tidak takut untuk vaksinasi COVID-19, harus diikuti. Sudah ada contohnya, tidak ada gejala apapun, semua pasti bisa. Oke. Terima kasih Bang. Ya, Pak. Demikian wawancara kami kepada pimpinan rumah sakit, pimpinan Puskesmas Kelurahan Madorejo, Pangkalan Bun, Dr. Mahadi.